Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavianti dengan NIM 2022-180 dari kelas F mata kuliah Viktimologi. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita melihat bagaimana hukum pidana modern tidak lagi hanya mengenai menghukum, tetapi tentang bagaimana kita membangun kembali tatanan sosial yang rusak karena tindak pidana. Baik, di sini saya akan fokus pada pengertian pemidanaan dan juga 3 tujuan pemidanaan, yaitu yang terdiri dari pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, dan juga pemulihan terhadap pelaku. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dan menjadi fondasi pendekatan pemidanaan yang lebih manusiawi serta efektif. Baik, yang pertama ada pengertian pemidanaan. Pemidanaan merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki fungsi strategis dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan bukan sekedar alat untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga merupakan sarana untuk menegakkan norma hukum, melindungi masyarakat, membimbing pelaku, serta memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Secara historis, pandangan hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan hukuman harus bersifat holistik, yaitu mencakup pencegahan, pembinaan, restorasi, dan pendidikan moral bagi pelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas merumuskan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 yang menekankan 4 aspek utama, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana, memasyaratkan terpidana, menyelesaikan konflik, dan juga memulihkan keseimbangan, serta menumbuhkan kesadaran dan penyesalan bagi pelaku. Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam undang-undang ini mengedepankan pendekatan yang tidak hanya retributif, tetapi juga humanis dan restoratif, di mana kepentingan masyarakat, korban, dan juga pelaku menjadi satu kesatuan yang seimbang. Pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Hukum hadir sebagai perisai yang memberikan rasa aman kepada masyarakat, karena setiap tindakan kriminal yang merugikan akan mendapatkan sanksi tegas. Efek preventif ini memiliki 2 dimensi, yaitu yang pertama preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum berarti masyarakat akan enggan melakukan tindak pidana karena melihat konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku. Sedangkan untuk preventif khusus mengacu pada upaya agar pelaku yang telah dihukum tidak mengulangi perbuatan yang sama. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai alat kontrol sosial yang menjaga keteraturan dalam masyarakat dan menegakkan kepastian hukum yang berpihak pada kebaikan bersama. Untuk bagian pertama, poin 3 yaitu ada pembinaan atau pemasyarakatan. Pada poin ketiga, tujuan pemidanaan adalah penyadaran dan pembinaan terhadap pelaku melalui sistem pemasyarakatan. Konsep ini berangkat dari gagasan bahwa pendekatan ini menekankan bahwa pelaku tindak pidana tidak semata-mata diperlakukan sebagai objek hukum yang harus dihukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk berubah. Program pembinaan dapat berupa pendidikan, keterampilan, rehabilitasi sosial, atau bimbingan moral dan psikologis yang bertujuan membentuk perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan dalam kerangka pembinaan memiliki fungsi rehabilitatif yang kuat yang pada akhirnya meminimalkan risiko residivisme dan meningkatkan kontribusi pelaku terhadap masyarakat setelah menjalani hukuman.
Dalam sistem pemasyarakatan dikenal beberapa prinsip. Yang pertama ada pembinaan sebagai social defense. Tujuannya bukan semata-mata membalas kesalahan pelaku, tetapi mencegah kejahatan berulang dan melindungi masyarakat melalui perubahan perilaku pelaku. Artinya, penjara tidak lagi dipandang sebagai tempat balas dendam, tetapi tempat pembinaan. Kemudian yang kedua ada sistem pemasyarakatan. Sistem ini menggabungkan pendekatan preventif, mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, dan juga represif, yaitu yang memberi reaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Namun, tetap memperhatikan hak pelaku. Contohnya yaitu seperti program pelatihan kerja, pendidikan konseling, serta reintegrasi sosial untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat. Kemudian yang ketiga ada rehabilitasi dan resosialisasi melalui pembinaan. Diharapkan pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, mampu berinteraksi secara positif, dan tidak lagi menjadi ancaman bagi masyarakat yang lain. Kemudian yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan menyadarkan narapidana akan kesalahan yang diperbuatnya, membina mereka melalui program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian, memulihkan hubungan sosial, sehingga setelah masa pidana berakhir, mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat, mencegah pengulangan tindak pidana, dan juga melalui pembinaan yang berkelanjutan. Untuk kesimpulan yang poin 3 sendiri, yaitu pemidanaan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga memberi kesempatan kedua bagi pelaku melalui pembinaan dan resosialisasi. Selanjutnya bagian 2, poin 4, yaitu menyelesaikan konflik. Poin keempat ini menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana. Dalam praktiknya sendiri, tindak pidana sering menimbulkan kerugian atau ketidakadilan yang berdampak pada korban dan lingkungannya. Pemidanaan berperan dalam memulihkan hak korban, memberikan kompensasi sosial, serta memperbaiki hubungan yang terganggu akibat tindak pidana. Konsep ini mendekati prinsip restoratif justice, di mana tujuan hukuman tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kondisi sosial dan moral masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan berfungsi sebagai mekanisme untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat perbuatan kriminal dan memastikan bahwa masyarakat tetap hidup dalam keadaan aman, damai, dan juga harmonis. Yang pertama ada kejahatan sebagai konflik sosial. Kejahatan bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi gangguan terhadap keseimbangan sosial antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Karena itu, pidana harus mampu meredakan ketegangan dan mengembalikan keseimbangan tersebut. Kemudian yang kedua ada restoratif justice. Konsep ini menekankan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan juga pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini semakin diterapkan dalam berbagai tindak pidana ringan, di mana pidana tidak lagi harus berupa penjara, tetapi bisa berupa mediasi, perdamaian, atau pemulihan kerugian bagi korban. Selanjutnya yang ketiga ada mencegah konflik berlanjut. Apabila konflik dibiarkan, ia bisa menimbulkan masalah baru seperti dendam, balas jasa, atau keresahan masyarakat. Pemidanaan sendiri bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara tuntas melalui mekanisme hukum yang adil.
Baik, untuk kesimpulan poin 4 sendiri, yaitu pemidanaan menjadi alat untuk mengembalikan harmoni, bukan sekedar menjatuhkan hukuman. Kemudian ada bagian 3, poin 5, yaitu memulihkan pelaku. Poin kelima sendiri menunjukkan bahwa pemidanaan juga bertujuan memperbaiki atau memulihkan pelaku agar kembali menjadi individu yang produktif. Tujuan ini menekankan dimensi psikologis dan moral dari pemidanaan, yaitu agar pelaku menyadari kesalahannya, menimbulkan rasa tanggung jawab atas perbuatannya, dan juga berkomitmen untuk tidak mengulang perbuatan kriminal. Kesadaran dan penyesalan ini penting dalam membentuk perilaku baru yang patuh hukum dan juga yang beretika. Sehingga pemidanaan tidak sekedar penghukuman, tetapi juga pendidikan moral. Dalam perspektif ini, hukum hadir bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana transformasi moral bagi individu yang bersangkutan. Yang pertama ada reintegrasi pelaku. Pemidanaan modern berfokus pada bagaimana pelaku dapat kembali diterima oleh masyarakat melalui perubahan karakter dan juga perilaku pelaku tersebut. Kemudian yang kedua, mengatasi faktor penyebab kejahatan. Banyak tindak pidana dilakukan karena faktor lingkungan tidak sehat, kurangnya pendidikan, tekanan ekonomi, atau gangguan psikologis. Pemidanaan bertujuan memperbaiki kondisi ini melalui program rehabilitasi. Kemudian yang ketiga ada penekanan pada humanisasi hukum. Pelaku tetap memiliki martabat sebagai manusia. Dengan memperbaikinya, negara tidak hanya menyelesaikan tindak pidana, tetapi juga mencegah potensi kejahatan di masa depan. Baik, untuk kesimpulan poin 5 sendiri, yaitu pemidanaan berorientasi pada pemulihan pelaku, sehingga ia tidak kembali melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya, pedoman pemidanaan diatur dalam pasal 53 hingga pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Prinsip utama yang ditegaskan adalah bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana wajib menegakkan hukum sekaligus memastikan keadilan. Apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan harus diutamakan. Pedoman ini memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, moral, dan kemanusiaan dari setiap tindak pidana yang diadili. Berdasarkan pasal 54, menjabarkan berbagai faktor yang harus diperhatikan dalam pemidanaan. Contohnya seperti bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, serta cara pelaksanaan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban atau masyarakat yang dirugikan. Faktor-faktor ini memberikan dasar bagi hakim untuk menilai sejauh mana pidana yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan hukum, keadilan, dan juga kemanusiaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
juga menekankan pentingnya mempertimbangkan keadaan pribadi pelaku, ringannya perbuatan atau kondisi khusus pada saat tindak pidana dilakukan. Hal ini dapat menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bahkan meniadakan pidana, asalkan keputusan tersebut tetap berlandaskan keadilan dan juga kemanusiaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan tidak bersifat mekanis, tetapi fleksibel dan kontekstual, memberikan kesempatan bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi nyata, pelaku dan juga masyarakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pemidanaan terhadap korporasi. Dalam hal ini, pertimbangan meliputi tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan, keterlibatan pengurus atau pejabat penting, lamanya tindak pidana dilakukan, frekuensi tindak pidana, rekam jejak korporasi, serta kerjasama korporasi dalam penyelesaian kasus. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia menekankan tanggung jawab korporasi dan memastikan bahwa badan hukum tidak bebas dari konsekuensi tindak pidana yang dilakukan dalam kapasitasnya. Prinsip ini sejalan juga dengan pendekatan modern yang menekankan akuntabilitas dan keadilan sosial, baik terhadap masyarakat maupun terhadap dunia usaha. Dalam penerapan pidana pokok yang memiliki alternatif berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu menegaskan bahwa pidana yang lebih ringan harus diutamakan jika hal itu dianggap dapat mencapai tujuan pemidanaan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hakim untuk menyesuaikan jenis hukuman dengan konteks, efek preventif, rehabilitatif, restoratif, dan edukatif yang ingin dicapai. Prinsip ini mencerminkan paradigma hukum pidana modern yang tidak semata-mata menekankan balas dendam, tetapi mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan juga keseimbangan sosial. Secara keseluruhan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menghadirkan paradigma pemidanaan yang modern dan juga humanis. Pemidanaan tidak lagi dipandang sebagai sarana represif semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat dan membina pelaku, memulihkan korban, dan juga menjaga keseimbangan sosial. Pedoman pemidanaan memberi ruang bagi hakim untuk menimbang aspek hukum, moral, dan kemanusiaan sehingga setiap putusan pidana mampu menciptakan efek yang berkelanjutan bagi masyarakat, pelaku, dan juga korban. Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan bahwa hukum pidana di Indonesia berkembang menjadi sistem yang lebih adil, beradab, dan berorientasi pada kemanusiaan, sambil tetap menegakkan norma hukum dan juga menjaga ketertiban sosial. Demikian penjelasan mengenai poin 3, 4, dan 5 dari tujuan pemidanaan. Secara keseluruhan, pemidanaan pada era modern tidak lagi dipahami sebagai alat balas dendam negara, tetapi sebagai usaha menyeluruh untuk membina pelaku, menyelesaikan konflik,
dan juga memulihkan keseimbangan sosial. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.